Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Berkati setiap kami yang boleh hadir. Kami percaya ini adalah orang-orang yang terbaik, yang Tuhan izinkan untuk kami boleh duduk diam di kaki Tuhan. Biarlah kami semua boleh bersama-sama terberkati oleh karena firman-Mu yang kami renungkan, yang kami dengar, dan kami rindu untuk hidupi dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, berikan pengurapan yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang rindu mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Good morning, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang menontonnya di waktu-waktu itu. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. God bless you ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati lewat program refresh dan reset setiap harinya. Nanti saudara sebutkan kota dari mana saudara ada, ya kota ataupun negara dari mana saudara ada. Terima kasih yang sudah menulis ya. Bu Rosalina Parlindungan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Pak Ponco dari Nganjuk, Jawa Timur, Pak Supri ya dari Surabaya. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset ya Surabaya. Terima kasih buat teman-teman semua yang ikut berkomentar ya. Thank you buat kalian semua yang terberkati. Saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara bisa follow Pastor Deso di TikTok maupun juga subscribe di YouTube. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Bahkan saudara bisa berkomentar yang saling membangun di dalam kasih. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua di channel ini. Terberkati setiap hari dari Kediri, God bless you. Ya, dari Sidi Kalang, Burus Marini, ya. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam kehidupan kalian semua. God bless you Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Halo juga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dari Kupang Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari Sarawak Malaysia Tuhan Yesus memberkati ya. Dari Kupang itu Bu Mary Sae ya, dari Kupang. Thank you yang sudah menulis. Ya, Bu Agnes Simba itu dari Sarawak Malaysia. God bless you. Thank you loh. Bapak Ibu Saudari yang sudah join bergabung, sudah menulis di dalam kolom komentar. Ya, passwordnya terberkati setiap hari. Ya, lewat refresh dan reset. Surabaya, thank you Bu Atrin. God bless you Bu Ira Puspita dari Banyuwangi. Thank you buat kalian semua ya. Haleluya. God bless you. Ya, ada dari Kupang, ada dari Sumba. Ya teman-teman semua, God bless you. God bless you buat kalian semua. Thank you ya buat teman-teman semua. Dari Metro Lampung, ya saya punya saudara dari Metro juga. Ya, tinggal di Metro. Saya pernah ke Metro Lampung. Pernah beberapa tahun saya di Bandar Lampung, Bapak Ibu Saudara, dari waktu saya sekolah. Kalau tidak salah waktu itu kelas 2 atau kelas 2. Kelas 2, kelas 3 SMA saya di Lampung. Di Bandar Lampung. Salam ya Rianto. Ya, haleluya. God bless you. Gimana kabarnya Geh? Gitu ya, kalau orang Lampung pakai Geh Bapak Ibu Saudari. Gimana kabarnya Geh? Ya, haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita semua. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta berbicara dengan seorang ibu yang ketakutan. Matanya berkaca-kaca ketika menunjukkan video, ya ada video gempa, ada video banjir bandang di dalam setiap kehidupannya. Dia menunjukkan kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta lihat ini. Katanya, bagaimana saya bisa merayakan Natal dengan sukacita ketika berita seperti ini terus datang. Belum lagi sekarang ada mewaspadai bencana megatrust, ya terus kemudian ada siklus iklim Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau di DKI pemimpinnya sudah menyampaikan untuk mewaspadai, di Jawa Barat juga sama untuk mewaspadai setiap hal-hal yang bisa terjadi kapan saja.
Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Semua diperlihatkan sama Bapak Pendeta ini oleh ibu itu. Bagaimana saya bisa merayakan Natal dengan sukacita Pak Pendeta? Ketika berita-berita ini terus datang. Dunia sepertinya sedang mau hancur, sedang mau runtuh. Ya kata ibu ini sama Bapak Pendeta. Saudara, pernahkah kita merasa seperti itu dalam setiap hidup kita semua? Di satu sisi kita menghias pohon Natal, ya, menyanyikan damai di bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang yang, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu Saudara. Sementara di layar ponsel kita, berita-berita yang kita dengar di televisi, saudara, bumi justru sedang berguncang-guncang. Rasanya seperti dua realitas yang bertolak belakang dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, tahun ini saat kita mendekati Natal dan kita mau menutup tahun dalam kehidupan kita semua pada minggu-minggu ini, mungkin kita bertanya, di manakah damai di bumi itu? Yang dinyanyikan malaikat kepada gembala, apakah itu hanya sekedar ilusi atau ada makna yang lebih dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara yang terkasih, pada malam Natal yang pertama pada saat itu di dalam cerita Alkitab, dunia juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dunia juga dalam keadaan tidak damai. Israel pada saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Kemiskinan pada saat itu sedang merajalela. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Tetapi justru dalam konteks seperti itulah Bapak Ibu Saudari, malaikat menyatakan bahwa damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, mari kita temukan kembali damai sejahtera yang tidak bergantung kepada keadaan dunia, tetapi kepada janji Allah yang menggenapi, ya, khususnya dalam Natal. Saudara yang terkasih, jika kita membuat video-video highlight kita tahun ini, misalkan saudara bikin video di TikTok, di Reel IG, ya, apa yang akan kita lihat? Mungkin adegan pertama ada gempa bumi di berbagai tempat, banjir bandang, ya. Yang kedua menyapu rumah-rumah. Lalu kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudari ada konflik yang tidak kunjung reda. Lalu kita bertanya, Tuhan, ini tahun seperti apa sih di dalam setiap kehidupan kami manusia? Bahkan beberapa hari lagi kita akan menutup tahun 2025 ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, syukurlah tahun ini segera berakhir. Tetapi sebelum kita masuk ke tahun yang baru, ada pertanyaan penting. Bagaimana kita menutup tahun ini dengan benar dalam kehidupan kita? Bagaimana kita tidak membawa kecemasan tahun lalu atau mau tahun ini ke tahun depan? Saudara, Yesus di dalam Matius pasal 24 mengingatkan kita bahwa bencana akan terjadi. Tetapi perhatikanlah kata-kata yang powerful. Jangan gelisah, itu belumlah kesudahan. Dalam Matius 24 ayat 6 nanti yang kita akan belajar. Saudara, saat hari ini kita berdiri, mungkin beberapa minggu lagi ada di ambang tahun yang baru. Mari kita belajar meletakkan semua kegelisahan kita di kaki salib Kristus dan memasuki tahun yang baru itu dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Satu kali seorang kakek sangat takut dengan berita bencana. Setiap hari dia tonton berita dari pagi sampai malam, berita bencana. Pagi sampai malam berita bencana. Satu ketika Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, istrinya bertanya, suamiku, kenapa kamu selalu takut? Loh, ini mah dunia ini mau kiamat loh mah. Kata suaminya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini cerita kakek dan nenek. Lalu kemudian saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, istrinya ini mengambil buku gambar dan menunjukkan saudara ini kasih oleh Tuhan, lihat ini buku gambar, ya. Kamu bisa melihat buku gambar daripada cucunya yang diambil saudara ini kasih oleh Tuhan. Ini kamu lihat ini, ya suamiku. Ini buku tahunan sekolah daripada cucu kita. Di halaman terakhir selalu ada tulisan akhir, ya.
Tetapi tahun depan ada buku baru, tahunan baru lagi dalam setiap kehidupan ya cucu kita yang sekolah ini. Dunia juga begitu. Memang ada akhir, tapi setelah itu akan ada langit dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Jadi kita nggak usah takut berlebihan, kata istrinya. Saudara, dia sampaikan Tuhan sudah siapkan buku tahunan yang baru, yang lebih baik buat setiap kita yang percaya. Saudara, kadang kita seperti kakek itu, terlalu fokus kepada halaman terakhir yang menakutkan dalam kehidupan kita semua. Sampai lupa bahwa Tuhan punya volume berikutnya yang indah dalam setiap kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak kita semua. Ketika saudara dan saya menghadapi berita bencana alam, gempa, banjir, tsunami, ya Bapak Ibu Saudari, apa lagi? Ya, angin yang kencang tuh ya, angin badai itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Belum lagi berita-berita yang lain mengenai setiap kejadian-kejadian alam, fenomena-fenomena alam. Saudara, mari kita hadapi berita-berita itu semua dengan pengharapan akan akhir zaman. Pengharapan akan akhir zaman. Sehingga di tengah-tengah itu semua saudara tetap memiliki damai sejahtera. Di tengah-tengah gemuruh dunia dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita hidup di zaman di berita-berita bencana mengisi layar kehidupan kita semua. Gempa bumi yang menggoncang. Ya, banjir bandang yang menyapu dalam setiap hidup kita semua. Badai yang menghancurkan. Setiap kali kita membuka berita, saudari, seolah-olah kita disuguhi daftar duka dari berbagai penjuru dunia dalam setiap hidup kita semua. Saudara, hati kita pun terguncang. Iman kita pun diuji. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang sama yang mengemuka dalam kehidupan kita semua. Di manakah Allah di tengah-tengah semuanya itu? Di manakah Allah di tengah-tengah semua ini yang kuhidupi? Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus berkata dalam hidup saudara, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan Lukas pasal 21 ayat yang ke-11 mencatat, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, mari kita sama-sama belajar dalam kehidupan saudara dan saya lewat hal ini. Yang pertama, saudara, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara, pahamilah ada realitas akhir zaman, yaitu bencana itu sebagai rasa sakit permulaan. Yesus tidak pernah menyembunyikan realitas akhir zaman dari murid-muridnya. Sebaliknya dia dengan jujur memberitahu mereka tentang apa yang akan terjadi dalam setiap hidup mereka. Tentang apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Salah satunya ada bencana alam. Dan menurut Yesus, saudara, itu adalah bagian dari rasa sakit, ya, permulaan di dalam Matius 24 ayat yang ke-8. Saudara, ada 3 kebenaran tentang bencana dari perspektif akhir zaman yang kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, bencana itu adalah konsekuensi dari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ingat baik-baik bahwa setiap bencana yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia itu adalah konsekuensi dari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Roma 8 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan buat kita semua. Roma 8 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, seluruh ciptaan mengeluh. Seluruh ciptaan merasakan bersalin. Seperti seorang perempuan yang hendak melahirkan dalam setiap kehidupannya. Saudara, ini karena bencana adalah konsekuensi dari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita tidak pungkiri hal itu dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran tentang bencana dari perspektif akhir zaman yang perlu kita tahu dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa bencana mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita yang permanen. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan rumah kita yang permanen. Bapak Ibu, bencana mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita yang permanen. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita adalah musafir yang sedang dalam perjalanan menuju kota yang memiliki dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Saya bukakan kepada kita semua. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, ingatlah baik-baik, bencana mengingatkan kita yang kedua ini, bahwa dunia ini bukan rumah kita yang permanen. Kita adalah musafir yang sedang dalam perjalanan menuju kota yang memiliki dasar, yang direncanakan oleh Allah, dibangun oleh Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi bencana yang kedua mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumahmu yang permanen. Walaupun kau punya sertifikat dalam kehidupanmu. Ada orang-orang yang sudah punya sertifikat, ada lagi sertifikat tandingannya Bapak Ibu Saudari. Ada saja Haleluya. Itulah kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Padahal sudah resmi sertifikatnya. Sudah ada Bapak Ibu Saudari. Tetapi nanti beberapa tahun kemudian ada saja yang bisa menggandakannya. Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi saya mau mengingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita yang permanen. Rumahmu yang kau tinggali sekarang pun bukan rumahmu yang permanen. Kita adalah musafir. Sama seperti Abraham, kita adalah musafir Bapak Ibu Saudari yang sedang perjalanan. Ada dalam sebuah perjalanan menuju kota yang memiliki dasar. Dan yang ketiga, kebenaran tentang bencana dari perspektif akhir zaman. Saudara, bencana itu membuka kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus. Bencana itu membuka kesempatan untuk kita menunjukkan kasih Kristus. Maka setiap krisis adalah kesempatan bagi gereja untuk menjadi tangan dan kaki Yesus di dunia yang terluka ini. Bencana itu membuka kesempatan untuk saudara dan saya dapat menunjukkan kasih Kristus. Mungkin lewat tenagamu, lewat keuanganmu, saudara bisa membantu setiap saudara-saudara yang mengalami krisis ini. Bapak Ibu Saudari, saudara menjadi perluasan dari tangan dan kaki Yesus di dalam setiap kehidupan kita semua. Agar dunia ini mengenal kasih Kristus lewat setiap kehidupan anak-anaknya. Saudara, inilah yang pertama saudara belajar bahwa ada realitas akhir zaman, yaitu bencana sebagai rasa sakit permulaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bencana sebagai konsekuensi dunia yang jatuh di dalam dosa. Roma 8 tadi ayat 20-22 menggunakan metafora bahwa seluruh makhluk mengeluh. Seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Kata Yunani untuk hal ini secara spesifik itu merujuk Bapak Ibu Saudari pada sakit bersalin yang memiliki pola intensitas yang semakin meningkat. Kalau orang udah mau melahirkan tuh Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kalau sudah mendekati bulan-bulannya, saudara, intensitas itu meningkat, sakitnya itu meningkat Bapak Ibu Saudara. Frekuensinya bertambah sampai nanti bayi itu lahir. Bapak Ibu Saudari, frekuensi sakitnya bertambah, intensitas sakitnya meningkat.
sebelum kelahiran terjadi. Saudara, Rasul Paulus sedang menggambarkan sebuah proses yang progresif menuju akhir zaman. Tetapi di balik itu semua tentunya ada pemulihan. Ya, ada kehidupan yang baru. Saudara diingatkan di mana bencana alam itu merupakan kontraksi menuju kelahiran ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, sejarah dunia ini pasti akan diakhiri. Bapak Ibu Saudari, dan bumi akan menjadi lautan api dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itu bukan saya yang ngomongnya, itu Alkitab yang menyampaikan. Bumi akan menjadi lautan api, ya, atau di dalam bahasa aslinya saudari itu menjadi danau api. Kalau saudara lihat bumi dari perspektif alam semesta, maka bumi itu kecil sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, bumi itu kecil sekali. Dan bumi ini akan menjadi peringatan bagi setiap orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Bumi itu akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang nanti kelak hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Supaya Bapak Ibu Saudari, kita tidak memiliki kehidupan seperti di bumi itu. Orang-orang yang rakus kekuasaan, rakus harta, ya Bapak Ibu Saudari, rakus, semua rakus, ya, semua peraturan-peraturan rasa-rasanya dibuat untuk kerakusan, ya, dari setiap kehidupan manusia dimanapun Bapak Ibu Saudari, bukan hanya di negeri kita yang kita kasih, dimanapun rasa-rasanya terjadi kerakusan itu, ketidakadilan, ya Bapak Ibu Saudari, mengeruk kekayaan, keuntungan buat golongannya saja, nanti menimbun harta, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini bukan terjadi di zaman kita saja, tetapi itu sudah terjadi di zaman-zaman sebelum-sebelumnya. Sifat manusia itu tidak berubah, tamak, rakus. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo kita belajar dari kehidupan Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan 9 sampai ke-9. Saudara, itu memberikan gambaran sempurna tentang hal ini. Dunia pada zaman Nuh yang sudah rusak, saudari, di hadapan Allah. Jadi air bah itu bukan sekedar bencana alam, tetapi air bah itu menunjukkan penghakiman atas setiap kerusakan moral sekaligus pembersihan, ya, untuk awal yang baru. Bapak Ibu Saudari, Nuh menghadapi bencana terbesar sepanjang sejarah, tentunya dengan iman sambil melanjutkan panggilannya, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam Tuhan. Tetapi setelah bencana, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, air bah itu, saudara, lalu kemudian ada pembersihan untuk awal yang baru lagi. Terkadang alam itu seperti itu, saudari dikasih oleh Tuhan, karena yang membuat aturan, tata, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tata aturan dalam alam semesta itu, yaitu Tuhan sendiri yang membuat aturan, ya. Pohon-pohon diberikan untuk menjaga kelestarian bumi, menghasilkan hal yang baik buat bumi, tetapi pohon-pohon itu ditebang dan lain sebagainya, dan akhirnya menunjukkan kerusakan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, kalau kamu seperti ini konsekuensinya seperti ini, kalau kamu begini konsekuensinya seperti ini. Ya, sudah ada aturan mainnya, tetapi manusia seringkali bermain-main di area itu, ya. Mereka merasa, oh nggak terjadi kok, ini aku potong nggak terjadi. Ini aku babat nih hutan ini nggak terjadi kok. Ya, setahun, 2 tahun, nanti alam itu mengingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu konsekuensi dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara bermain-main dalam aturan Tuhan yang sudah Dia tetapkan ketika Dia menciptakan bumi ini. Saudara, di dalam penjelasan sains modern ada teori namanya entropi, ya. Dalam termodinamika, saudara, itu menjelaskan bahwa semua sistem itu cenderung menuju ketidakteraturan dan kerusakan, ya, itu dalam teori entropi, khususnya dalam termodinamika. Saudara, semua sistem cenderung menuju ketidakteraturan dan kerusakan. Hukum kedua termodinamika ini selaras dengan konsep Alkitabiah tentang dunia yang merosot akibat dosa. Dunia ini bukan semakin baik, ya. Walaupun saudara nanti awal tahun 2026, 27, 28 kita rindu makin baik, tetapi dunia ini tidak semakin baik. Ingatlah hal ini baik-baik Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dunia ini akan semakin merosot akibat dosa. Bencana alam itu merupakan manifestasi fisik
dari ketidakteraturan sistem bumi. Namun sains juga menunjukkan bahwa dari setiap kekacauan seringkali muncul keteraturan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ini sejalan dengan apa yang Alkitab sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi yang pertama, inilah realitas akhir zaman. Ya, saudara, bencana sebagai konsekuensi dunia yang jatuh di dalam dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita menyikapi, menghadapi berita ya mengenai setiap bencana alam, gempa, banjir dan lain-lain. Tentunya dengan pengharapan akhir zaman dalam kehidupan kita semua. Tadi yang pertama saudara diajak untuk memahami realitas akhir zaman, bahwa bencana, kejadian-kejadian alam itu sebagai rasa sakit permulaan. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, bagaimana kita respon orang percaya. Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-6, jangan gelisah. Bagaimana respon orang percaya? Ya, jangan gelisah. Di tengah-tengah semua berita yang menakutkan itu, wah nanti akan ada gempa megatrust, pasti akan terjadi walaupun tidak tahu kapan waktunya. Nanti akan terjadi ini, terjadi itu. Saudara, di tengah-tengah semua berita menakutkan, Tuhan Yesus memberikan perintah yang tegas, jangan gelisah. Saudara, kata gelisah dalam bahasa Yunaninya adalah troreo, ya, troeo, yang berarti gemetar, ketakutan, panik, cemas berlebihan. Ya, tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu cemas berlebihan. Jangan kamu gemetar karena ketakutan. Jangan kamu panik dalam setiap hidupmu. Inilah respon kita yang Tuhan Yesus ingatkan. Bagaimana kita memiliki damai sejahtera di tengah-tengah gemuruh dunia hari-hari ini. Yang pertama saudara, damai itu berasal dari perspektif yang benar. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa memiliki damai itu? Ya, karena saudara memiliki perspektif yang benar. Maka perspektifnya dulu yang dibenarkan, yang dibetulkan, yang diperbaiki dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, damai sejahtera kita bukan berasal dari ketiadaan badai dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, damai sejahtera kita itu berasal atau dari kehadiran Sang Juru Selamat di dalam setiap perahu kehidupan kita masing-masing. Seperti yang dikatakan Yesus, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, ya, penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 16 ayat 33. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, damai itu berasal dari perspektif yang benar akan kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah perahu kehidupan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo datanglah kepada pribadi yang benar itu. Datanglah ke pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Sehingga saudara dapat memiliki damai karena perspektif hidupmu juga benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memiliki damai sejahtera di tengah-tengah gemuruh dunia dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, damai itu berakar pada kedaulatan Allah. Yesus berkata semuanya itu harus terjadi. Matius 24 ayat yang ke-6. Saudara, kata harus dalam bahasa Yunani adalah dei. Dei itu menunjukkan keharusan ilahi. Ya, ada suatu keharusan di mana Tuhan campur tangan. Bapak Ibu Saudara, ada keharusan ilahi dalam setiap kehidupan manusia. Allah tetap berdaulat meskipun dunia seolah-olah tidak terkendali dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ingatlah baik-baik, Allah tetap berdaulat. Saudara, bencana itu tidak pernah mengambil, ya, atau tidak pernah mengejutkan hati Allah. Setiap bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini tidak pernah membuat Allah terkejut dalam setiap kehidupannya. Karena Dia sudah memberikan tatanan, aturan main dalam setiap kehidupan manusia. Kamu mau ikuti atau tidak, ya, kamu ikuti, maka tuaiannya ini.
kamu tidak ikuti, maka tuaiannya ini. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Dia sudah memberikan aturan main dalam setiap kehidupan manusia maupun semesta. Ya Bapak Ibu Saudara dari alam semesta, khususnya bumi yang kita tinggali Bapak Ibu Saudara. Saudara, bencana tidak pernah membuat Allah terkejut. Tetapi saudara harus tahu bahwa itu di dalam setiap kehidupan saudara yang terjadi apapun itu, Allah tetap berdaulat. Maka damai itu berakar pada kedaulatan Allah. Allah menjaga setiap kehidupan umatnya. Allah juga menjaga setiap kehidupan ciptaannya. Bapak Ibu Saudari, tapi masalahnya dari dulu ciptaannya itu sering memberontak. Itulah namanya manusia. Siapa dia? Saudara dan saya. Seringkali seperti itu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sehingga saudari yang dikasih oleh Tuhan, manusia, mereka tidak memiliki damai yang berakar pada kedaulatan Allah. Tetapi damainya mereka Bapak Ibu Saudari dengan membuat senjata. Ya, dengan rakus tadi, tamak Bapak Ibu Saudari. Ya, diberikan kekuasaan, bukan mengolah di dalam takut akan Tuhan, tetapi ditimbun membuat keputusan kebijakan-kebijakan. Ya Bapak Ibu Saudari, seolah-olah ya Bapak Ibu Saudari itu bekerja untuk negara. Tetapi Bapak Ibu Saudari sebenarnya itu merusak dalam setiap kehidupan tatanan yang sudah Tuhan berikan. Maka nggak mudah sebenarnya jadi pemimpin. Berdoalah buat pemimpin-pemimpin saudara. Berdoa Bapak Ibu Saudari. Ya kita nggak perlu menghakimi. Ya semua pemimpin-pemimpin itu ada kelebihan dan kekurangan. Berdoalah buat mereka. Supaya ada hikmat Allah dalam kehidupan mereka untuk menuntun setiap kehidupan satu bangsa, negara apapun, baik di Indonesia, baik Malaysia, baik di Singapura, di Korea. Doakan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi biasanya sifat manusia itu nggak jauh-jauh ya dari setiap karakter yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya gitu-gitu aja. Makanya Salomo itu mengatakan tidak ada sesuatu yang baru di bumi ini. Apa khususnya Bapak Ibu Saudara? Sifat manusia. Nggak ada yang baru. Ya, nanti tidak diangkat dikit sombong, diangkat dikit nanti dagunya agak naik Bapak Ibu Saudari. Ya, diangkat dikit nggak mau cari Tuhan, diangkat dikit nanti Bapak Ibu aneh-aneh dan lain sebagainya. Sifat manusia itu penuh dengan ketidaksetiaan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi nggak ada sesuatu yang baru kata Salomo. Ya, khususnya dalam konteks sifat-sifat manusia ya gitu-gitu aja Pak Bu. Ya. Tetapi dalam setiap sifat-sifat manusia yang gitu-gitu aja itu, Allah itu masih bersabar untuk menyelamatkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pakailah masa kesabaran Allah untuk saudara datang kepada pribadi Yesus Kristus. Saudara mempercayakan hidup saudara dan saya kepada kedaulatan Allah. Ini yang kedua, bagaimana kita memiliki damai sejahtera di tengah-tengah gemuruh dunia. Saudara, damai berasal dari perspektif yang benar. Yang kedua, damai berakar pada kedaulatan Allah. Percayalah, kedaulatan Allah itu pasti yang terbaik buat sejarah dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, damai itu ditanamkan oleh pengharapan akhir zaman. Pengharapan kita bukanlah bahwa bencana akan berhenti terjadi, bukan. Tetapi pengharapan kita bahwa Kristus akan kembali, membuat segala sesuatu yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Makanya itulah yang kita nantikan, ya, langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Kita baca Bapak Ibu Saudari, supaya saudara tahu apa yang saya sampaikan bukan berasal daripada isi hati saya, tetapi dari setiap kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saudara, dikatakan di sana, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, inilah pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bukan berharap bahwa bencana akan berhenti terjadi dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, tetapi kita berharap bahwa Kristus akan kembali. Kristus akan datang kedua kali, membuat segala sesuatu yang baru, mengangkat kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, bertemu muka dengan muka yang selama ini saudara dan saya bertemu di dalam setiap doa-doa pribadimu. Tetapi satu ketika nanti Bapak Ibu Saudari, pengharapan kita akan Kristus itu menjadi kepastian. Karena kita bisa bertemu muka dengan muka
Dan saudara dan saya ketika Tuhan Yesus datang, dia bertanya, adakah iman di muka bumi ini? Masih miliki iman? Bapak Ibu Saudari, apa udah pada kabur imannya? Ya Bapak Ibu Saudari, ya. Ayo, masihkah kamu memiliki iman? Apa sudah pada kabur? Masihkah kamu percaya kepada Kristus? Apakah saudara sudah kabur? Ya, Bapak Ibu Saudari, seperti tokoh-tokoh Bapak Ibu Saudari yang merasa menemukan pencerahan dalam setiap hidup mereka di umur-umur tertentu. Padahal bukan pencerahan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kamu tidak mendapatkan kekayaan rahasia di dalam Alkitab yang kamu tidak belajar dengan tekun dalam setiap hidupmu. Itu saja. Makanya kamu tidak mendapatkan pencerahan di dalam Alkitab. Saudara, ayo datang kepada Tuhan dalam setiap hidupmu. Sehingga kamu dapat pencerahan dalam hidup saudara. Saudara mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang saudara renungkan setiap firman Tuhan itu. Makanya dari masa muda jangan belajar aneh-aneh, jangan main-main Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi kalau kamu tidak menemukan harta yang terpendam di dalam Alkitab, saudara yang dikasih oleh Tuhan rugi sebenarnya, rugi. Ya, dalam kehidupanmu. Sudah diberikan harta itu di dalam Kristus Yesus tapi kau buang. Ya, banyak orang buang Bapak Ibu Saudari. Saya tidak ngomong hanya 1-2 orang, banyak yang membuang harta itu. Tetapi saudari, kita percaya bahwa Kristus akan kembali nanti membuat segala sesuatu baru, ya, dan langit dan bumi yang baru Bapak Ibu Saudari Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah yang kedua, respon orang percaya seharusnya jangan gelisah. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bencana itu mengingatkan dalam setiap hidup saudara saya, jangan gelisah. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan gelisah. Biarlah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua ini supaya saudara diingatkan untuk memiliki damai sejahtera sebagai shalom dalam hidup saudara. Kata Ibrani shalom itu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam konteks Alkitab bukan sekedar Bapak Ibu Saudari ketiadaan konflik dalam hidup saudara, tetapi kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah seluruh kehidupanmu. Maka damai sejahtera Alkitab Bapak Ibu Saudari yang Alkitabiah khususnya itu mencakup dalam kehidupan kita semua relasi vertikal kita yang utuh dengan Allah. Kalau saudara rindu memiliki damai sejahtera dalam setiap hidup saudara, jangan lupakan hubungan vertikal ini. Jangan lupakan hubungan yang utuh ini dengan Allah yang setiap hari saudara harus bangun. Ya, makanya kalau saudara nggak bangun, ya gimana saudara mendapatkan kekayaan di dalam Kristus Yesus? Nggak pernah berdoa, nggak pernah merenungkan Alkitab, nggak ada terjadi hubungan vertikal saudara dengan Allah yang hidup. Ya wajar kalau saudara pindah keyakinan dalam setiap hidup saudara. Ya, tidak pernah membangun relasi vertikal dalam hidupmu dengan Tuhan yang hidup dalam setiap hidup saudara. Allah yang dikenal Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Maka milikilah relasi yang vertikal ini. Sehingga saudara memiliki damai sejahtera itu dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara ada juga relasi horizontal, ya, yang utuh dengan sesama dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi relasi horizontal ini Bapak Ibu Saudari itu akan memiliki kedamaian ketika saudara sudah membangun relasi yang vertikal dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sehingga saudara dapat berhubungan dengan sesama, saudara tetap memiliki damai sejahtera walaupun mereka mungkin menyakiti saudara. Lalu kemudian ada relasi internal yang utuh dalam setiap diri kita semua. Kita rindu Bapak Ibu Saudari, setiap hubungan ya manusia jiwa kita semua itu utuh dalam diri kita semua. Ini makanya relasi internal yang saudara terus sirami dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan jiwamu, ya, kalau saudara berkata seperti pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saudara, ini adalah relasi di sini. Relasi internal yang seharusnya saudara beri makan manusia jiwamu itu. Ya, setiap hari dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Sehingga jiwamu di dalam dirimu itu utuh. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudari, damai sejahtera Alkitabiah juga mencakup relasi relasi ekologis dalam hidup saudara. Relasi ekologis yang utuh dengan ciptaan. Sehingga saudara tahu bagaimana mengelola setiap ciptaan Tuhan. Mengelola pohon, mengelola hutan, mengelola sungai,
mengelola laut, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan semuanya bersumber kepada relasi vertikal dengan Tuhan. Sehingga kita tahu sebagai manusia bagaimana saudara diberikan tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Tapi seringkali ya namanya manusia ya Bapak Ibu Saudari, kalau sudah diberikan kekuasaan, mereka berpikir ya suara Tuhan suara mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, suara saya ini suara Tuhan. Ya, ada yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dan sejarah itu sudah mengajarkan banyak pemimpin-pemimpin yang merasa mereka itu Tuhan. Dari zaman Firaun juga demikian. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Tetapi kita belajar pada kesempatan hari ini, mari temukan damai sejahtera di tengah-tengah berita-berita mengenai bencana. Saudara, mari kita temukan damai sejahtera bahkan di tengah-tengah bencana yang kita hadapi. Ketika saudara menemukan damai sejahtera ini, berarti saudara mempertahankan keutuhan relasi saudara. Ya, setiap relasi-relasi yang tadi saya sampaikan itu, meskipun dunia fisik sedang tidak baik-baik saja, tetapi relasi-relasi ini, saudara biarlah ini melekat dalam setiap kehidupan saudara. Baik secara vertikal, relasi horizontal, relasi internal dengan diri Bapak Ibu Saudari sendiri. Lalu kemudian relasi ekologis, bagaimana mengelola alam semesta ini di dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua. Ya saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Sama seperti kita yang melakukan persiapan fisik untuk bencana. Ya, ada emergency kit. Ya Bapak Ibu Saudari, ada rencana evakuasi. Kalau saya pikir nanti kalau ada gempa kan katanya kan harus ditutupin kepala tuh. Kata salah satu pemimpin di daerah Jawa Barat. Tutupin kepalanya gitu Bapak Ibu Saudari. Ya saudara jangan lupa tuh helm gitu ya. Pakai helm langsung. Supaya nutupin kepala saudara. Nah saudara, sama seperti kita melakukan persiapan fisik untuk bencana. Kita secara spiritual pun Bapak Ibu Saudari juga perlu persiapan dalam setiap hidup saudara. Ya, bangunlah emergency kit rohani. Hafalkan ayat-ayat tentang pengharapan dalam hidup saudara. Ya, saudara dengarkanlah lagu-lagu pujian rohani, penyembahan yang menguatkan imanmu setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian identifikasi teman-teman imanmu ya untuk dukungan saat krisis. Kemana saudara harus datang, ya mau kepada pendeta, kepada sahabat, ya mungkin ke channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, yang saya berusaha setiap hari untuk live setiap pagi jam 7:30 ini. Mudah-mudahan koneksi internet tidak bermasalah, ya Bapak Ibu Saudari, ya walaupun nanti ada kejadian-kejadian alam, kita berdoa koneksi internet tidak bermasalah. Supaya apa? Tetap berita firman Tuhan disampaikan untuk menguatkan. Saudara tahu, kalau mungkin saudara sedang lemah, saudara bisa datang ke channel ini. Atau saudara bisa berdoa secara pribadi, langsung mengkonekkan hidup saudara kepada Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudari. Bangunlah emergency kit rohani dalam setiap hidup saudara. Inilah tools-toolsnya yang saya sampaikan. Lalu kemudian secara praktis saudara juga bisa melatih respon iman otomatismu. Ya, seperti saudara latihan gempa bumi, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Latih respon otomatis rohanimu. Ya saat berita buruk datang, Bapak Ibu Saudari drop kehidupan kita semua. Berlututlah dalam doa. Berlutut, drop. Berlutut dalam doa. Terus kemudian cover. Yang berarti saudara berlindung dalam janji Allah. Dan yang ketiga, hold on Bapak Ibu Saudari. Berpegang pada iman yang tidak tergoncangkan. Latih terus respon iman kita secara otomatis. Jadi saat berita buruk datang, Bapak Ibu Saudari berlututlah dan berdoa. Saat ada kejadian-kejadian alam, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, berlututlah di dalam doa. Berlindunglah dalam janji Allah. Dan berpeganglah pada imanmu yang tidak tergoncangkan kepada pribadi Yesus Kristus. Saudara, inilah yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, supaya saudara menyadari, ya di dalam setiap hidup saudara, saudara sedang diajak pada bagian yang kedua ini untuk menemukan memiliki damai sejahtera ya dalam setiap hidup saudara untuk menghadapi setiap berita-berita bencana alam dalam kehidupanmu, baik gempa, megatrust, banjir, ya Bapak Ibu Saudari, tsunami, ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya mungkin ada kota-kota yang bisa mengalami tsunami, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya tidak usah sebutkan nanti menjadi kekhawatiran lagi dalam setiap hidup saudara. Tetapi ada beberapa kota di Indonesia yang bisa Bapak Ibu Saudari, ketika gempa terjadi,
ya patahan itu terjadi, satu daerah itu bisa mengalami tsunami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita berdoa, biarlah itu bukan terjadi di zaman kita hidup ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, yang ketiga, saya mau mengajak kita semua untuk menemukan damai sejahtera di tengah-tengah gemuruh dunia. Bagian yang ketiga. Saudara, tadi bagian pertama, saudara diajak mengenai realitas akhir zaman. Saudara tahu bencana itu sebagai rasa sakit permulaan. Yang kedua, saudara diajak untuk sebagai respon orang percaya, jangan gelisah, temukan damai sejahtera itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, panggilan praktis di tengah-tengah bencana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, respon kita terhadap bencana itu harus mencerminkan keseimbangan, kebenaran Alkitab dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak, Ibu, saudari, panggilan praktis yang bisa saudara lakukan, yang pertama mengenai respon iman, berdoa dan percayalah. Ketika mendengar berita bencana, respon pertama kita tadi seperti yang tadi saya sampaikan, berdoa, berlutut dalam doa. Doa itu mengalihkan fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya Allah kita. Ya, maka saya waktu itu pernah melihat di dalam berita Bapak Ibu Saudari, saya lupa itu di daerah Sumatera atau Aceh ataupun di Padang ya, yang ketika ada banjir bandang, seorang ibu pelukan sama anaknya, atau dia memeluk anaknya. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, doa saya supaya sebelum dia mengalami kematian, dia berdoa kepada Allah yang hidup. Tuhan, aku tenang bersama denganmu, sambil dia memeluk anaknya, dan mati Bapak Ibu Saudara. Ya kita nggak tahu, tetapi pelukan itu Bapak Ibu Saudari, kita pun juga demikian, kita belajar. Ya, ketika ada bencana yang terjadi, saudara tidak takut, tetapi saudara belajar untuk berlutut di dalam setiap doa saudara. Itu mengalihkan fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya Allah kita. Kita percaya Dia yang memegang kendali dalam setiap kehidupan kita semua, baik secara fisik, baik secara jiwa. Saudara, takutlah kepada Dia yang dapat memisahkan jiwa dari tubuh. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kematian Bapak Ibu Saudara, tetapi memisahkan jiwamu dari tubuhmu. Saudara, mari inilah respon iman yang pertama, berdoa dan percaya. Respon yang kedua Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar ada respon kasih. Ketika ada orang-orang yang terkena musibah dalam setiap hidup mereka, kita belajar untuk memiliki respon kasih. Ya, dengan memberi, menolong, ikut ya Bapak Ibu Saudari membantu ya. Ada ikut berdonasi kepada lembaga-lembaga yang saudara bisa percayai ya Bapak Ibu Saudari. Jangan sembarangan, tetapi kepada lembaga-lembaga yang bisa saudara percayai ya. Atau pada influencer yang mungkin saudara bisa percayai dalam setiap hidup saudara, itu juga bagus. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Sebagai orang-orang percaya ada respon kasih kita, yaitu memberi, menolong. Bisa dengan harta, ya kita bisa berbagi. Bisa dengan makanan, sembako, ya bisa dengan pakaian. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian bisa juga lewat doa-doa kita semua. Saudara, inilah respon kasih kita, yaitu ketika kita memberi atau mungkin dengan tenaga. Saudara bisa datang langsung ke tempat ya kejadian peristiwa di sana. Dan saudara bisa menolong, membantu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah respon kasih kita sebagai orang Kristen. Bagaimana saudara diajar untuk memberi, saudara diajar untuk menolong. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Saudara, damai sejahtera ada di dalam setiap hatimu. Damai sejahtera itu ada di dalam setiap hati kita semua. Dan harus mengalir menjadi kasih yang praktis bagi mereka yang menderita dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, kita belajar bersama-sama, inilah respon kasih kita. Selain respon iman tadi, kita berdoa dan percaya Allah lah yang memegang kedaulatan. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, ada respon kasih, yaitu saudara memberi dan memberikan pertolongan. Ya, memberi dan menolong, memberi dan menolong. Jangan lupakan itu ketika ada teman-teman saudara-saudara yang terkena musibah bencana dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara, ada respon pengharapan. Kita tetap bersaksi, kita tetap menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan Yesus akan berikan kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Dia. Makanya kita diajak setia sampai akhir. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan berhenti di tengah jalan.
Ya, jangan baru memulai lalu kemudian ada pergumulan-pergumulan tertentu, lalu kemudian saudara kembali lagi kepada kehidupan lamamu atau kehidupan imanmu yang lama. Tetapi biarlah terus saudara setia sampai garis finishnya. Setiap bencana adalah pengingat bahwa dunia ini sementara dan penggenapan janji Tuhan itu semakin dekat. Saudara, ini adalah kesempatan untuk kita membagikan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara datang ke sana, ya ke setiap peristiwa-peristiwa bencana itu saudara datang ke lokasinya, kuatkan mereka, kasihi mereka, bagikan pengharapan yang di dalam Kristus tentunya bagi setiap kita semua sebagai orang-orang percaya. Ya, gereja-gereja tentunya sudah masuk, ada beberapa gereja yang saya tahu mulai masuk Bapak Ibu Saudari untuk membantu setiap korban itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat ya, agama itu Bapak Ibu Saudari ketika ada orang-orang yang terkena gempa itu mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, walaupun mereka tidak satu keyakinan dengan kita, tetapi mereka adalah sesama kita. Walaupun mereka tidak sebangsa dengan kita, tetapi ingat baik-baik, mereka adalah sesama manusia yang perlu kita bantu, kita tolong. Bapak Ibu Saudari, seberapapun bantuan itu, kita tetap mengucap syukur. Ya Bapak Ibu Saudari, mau besar mau kecil, tetap bersyukur ya dalam setiap kehidupan kalian yang menerima bantuan tentunya. Saudara, biarlah pada kesempatan saat hari ini saudara diingatkan kembali lewat setiap apa yang saya sampaikan pada saat hari ini. Di tahun 1755 saudara ada sebuah kota di Lisbon, ya kota di Portugal namanya Lisbon Bapak Ibu Saudara. Itu dilanda gempa yang dahsyat. Itu menewaskan puluhan ribu orang. Saudara, sejarah itu mencatat seperti itu. Saudara, bencana itu menggoncang ya negara itu pada saat itu ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Menggoncang Eropa secara fisik. Secara intelektual juga tergoncang Bapak Ibu Saudara. Karena banyak yang mempertanyakan di manakah Allah? Di manakah Allah? Tetapi John Wesley pada saat itu, saudara seorang pengkhotbah kebangunan rohani pada saat itu menulis dalam jurnalnya. Ini bukan waktu untuk diam, tetapi ini waktu untuk berseru kepada Tuhan. Wesley mengingatkan kita bahwa bencana bukanlah tanda bahwa Allah telah meninggalkan tahtanya, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi ini seruan dari surga bahwa manusia perlu kembali kepada Sang Pencipta. Saudara, jadi kalau tahun 1755 kalau saudara melihat kisah itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu bencana dahsyat itu terjadi ya. Ya, bencana itu terjadi pada hari raya semua orang kudus di Lisbon, Portugal, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu ada gempa bumi yang kuat, sekitar 8 sampai 9 skala Richter. Ada tsunami yang tinggi, ada kebakaran yang besar, dan itu menghancurkan kota itu. Menewaskan puluhan ribu orang, sekitar 30 sampai 50 ribu orang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu menjadi peristiwa bersejarah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya Bapak Ibu Saudari mungkin baru tahu ya ketika saya sampaikan hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari ini diingatkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena di sana pada saat itu Bapak Ibu Saudari ada orang-orang ya yang menyembah, ada orang-orang yang berkumpul termasuk di rumah Tuhan. Banyak yang berkumpul, banyak juga yang meninggal. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Tetapi ingatlah, saya mengingatkan kita semua, Yesus tidak hanya berjanji bahwa kita akan terhindar dari badai kehidupan. Termasuk baik orang yang mengenal Kristus, baik orang yang tidak mengenal Kristus. Kita akan mengalami ya setiap hal-hal itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak berjanji bahwa kita akan terhindar dari setiap badai kehidupan. Tetapi dia berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapinya sendirian. Maka damai sejahteranya itu yang melampaui segala akal. Seperti yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Biarlah itu semua yang memelihara hati, memelihara pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, biarlah saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Seperti tertulis dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Ada janji firman Tuhan. Engkau akan menjaga dia dengan pikirannya yang teguh. Ya, engkau akan menjaga dia yang pikirannya teguh padamu. Karena ia percaya kepadamu. Saudara, mari saya akan akhiri pada kesempatan saat hari ini setiap kebenaran ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saat kita mendengar berita bencana, kita dihadapkan dua pilihan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, maksud saya. Akan menjadi seperti apa kita? Apakah kita akan menjadi seperti penonton yang pasif, hanya menonton berita dengan hati yang cemas? Atau kita menjadi korban yang tidak berdaya, takut dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi pelari yang coba lari dari setiap realitas, Bapak Ibu Saudari. Wah, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang pindah. Gak aman di Indonesia, pindah aja deh ke sini, pindah aja dan lain sebagainya. Atau kita memilih untuk menjadi yang keempat. Saudara, tetap memiliki damai, menjaga hatimu tetap damai, menjaga hidupmu tetap damai. Ya Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang meski hidup di tengah-tengah gemuruh dunia, saudara, kita tetap memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Lihatlah salib di depan kita. Saudara, di kayu salib itu terjadi mungkin peristiwa terbesar sepanjang sejarah, bahwa ada anak Allah yang tak berdosa mati. Dunia berguncang, matahari menjadi gelap, dan tiga hari kemudian, Bapak Ibu Saudari, pribadi ini yang bernama Tuhan Yesus Kristus bangkit. Dia bangkit, Bapak Ibu Saudari. Salib mengajarkan kita bahwa setiap Jumat Agung ada dalam kehidupan kita semua. Ya, mungkin ada peristiwa bencana yang kita alami, kita saksikan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi itu tidak pernah menjadi akhir cerita kehidupan kita semua. Selalu ada Minggu Paskah yang menanti. Amin Bapak Ibu Saudari. Selalu ada pengharapan yang baru. Mungkin saat hari ini kita tidak ada yang berkata, tetapi hidup saya sudah hancur Pak karena gempa bumi, karena banjir bandang, semua harta habis. Ya, belum lagi yang bercerai. Ya, Pak Pendeta, saya sudah bercerai sama suami, sama istri. Belum lagi karena penyakit Bapak Ibu Saudari yang tidak kunjung sembuh dalam setiap hidup kita semua. Masa depan yang sepertinya seperti kabut tebal dalam kehidupan orang-orang muda. Dengarlah, Tuhan Yesus yang bangkit itu berkata, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Dan karena dia menang, kita juga lebih daripada pemenang. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua. Ayo, saudara, berikanlah Bapak Ibu Saudari setiap yang terbaik. Sisa-sisamu, sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian, semua yang masih tersisa dalam setiap hidup saudara. Ayo kita belajar, saudara, kita belajar untuk bertobat. Kita tidak hanya mau memberikan yang sisa-sisa lagi, tetapi kita mau belajar memberikan yang terbaik. Semua yang kita miliki, semua yang masih kita punya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudara, berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kita takut bencana, bukan. Tetapi karena kasih kepada Sang Penyelamat dalam kehidupan kita semua. Berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus, bukan karena kita ingin aman dari gempa. Bukan karena kita ingin aman dari setiap bencana-bencana alam. Tetapi karena kita rindu dikendalikan Sang Pemilik kehidupan. Sehingga damai sejahteranya selalu ada dalam hidup kita semua. Saudara, berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Bukan sebagai pelarian dari dunia ini, tetapi sebagai penyerahan kepada Raja di atas segala raja. Saudara, siapa yang saat hari ini berkata, Tuhan ambil hidupku, jadikan aku penjaga damai-Mu di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Aku percaya Engkau yang memegang kendali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita mau berdoa pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mari terimalah damai sejahtera daripada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ketika kalian mendengar setiap berita-berita bencana, ingatlah hal ini. Kalian bukan penonton. Kalian adalah duta-duta kerajaan sorga yang membawa damai sejahtera ke tengah-tengah dunia ini. Termasuk ke dalam setiap peristiwa-peristiwa bencana-bencana itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Bapa yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu saat hari ini. Mendekati momen-momen Natal, mendekati penghujung tahun. Di musim Natal ini, tentunya dengan hati yang campur aduk Tuhan. Di satu sisi kami bersyukur untuk anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Damai Sejahtera yang datang ke dunia.
Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus, kami gelisah melihat keadaan-keadaan dunia ini dalam setiap kehidupan kami semua. Ya Tuhan, tapi kami percaya saat hari ini kami memilih untuk fokus kepadamu, bukan kepada badai, kepada janjimu, bukan kepada masalah, kepada kedaulatanmu, bukan kepada ketakutan-ketakutan kami. Ya Bapa, di ambang tahun yang baru ini, kami serahkan Tuhan semua ketakutan kami, rekaman bencana-bencana dalam setiap memori kami. Hapuskanlah trauma-trauma itu, gantikanlah dengan pengharapan yang baru. Semua ketakutan akan masa depan gantikan dengan iman akan setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Semua berita-berita buruk yang menguasai hati dan pikiran kami gantikan dengan firman-Mu yang hidup, yang kami dengar secara khusus lewat channel Pastor Ndeso setiap harinya. Bapa, berkatilah setiap hati kami semua. Kami rindu, biarlah Tuhan seperti Maria yang percaya semua yang terbaik daripada Tuhan. Dia hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau mau. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mau mengundang damai sejahtera-Mu di hati kami. Seperti gembala yang melihat kemuliaan-Mu di padang, kami mau melihat tangan-Mu bekerja di tengah-tengah kegelapan hidup kami semua. Kami rindu Tuhan untuk merayakan Natal maupun menutup tahun ini dengan meterai Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, dan kami membuka tahun yang baru nanti dengan pengharapan iman yang baru. Jadikanlah kami pembawa damai, bukan penyebar kepanikan. Jadikanlah kami pemberi pengharapan, bukan peramal kehancuran. Berikanlah kami ya Tuhan, atau jadikan kami pelaku kasih, bukan hanya nonton penderitaan orang lain. Tuhan, dan jika esok bencana datang, kuatkan kami untuk tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat, Engkau tetap baik, God is so good. Dan Engkau datanglah segera dalam kehidupan kami. Kami menantikan kedatangan-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami pegang erat janji-Mu. Sesungguhnya aku datang segera, di dalam Wahyu 22 ayat 20. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang lahir di palungan, yang mati di kayu salib, yang bangkit dari kematian, dan yang pasti datang kembali untuk menjemput kami semua yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa, kami mengaku Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami, atas tahun-tahun kami, bahkan atas dunia kami semua yang sedang sekarat ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berkatilah setiap jiwa, berkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap rumah tangga-Mu, diberkatilah setiap bisnis usaha-Mu, setiap pekerjaan-Mu diberkati, anak-anak-Mu diberkati, diberkatilah setiap kehidupan-Mu, opa oma-Mu, cucu-cucu-Mu diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah gemuruh setiap kehidupan dunia ini, ada di dalam setiap kehidupan kita yang mengasihi Tuhan, secara khusus yang ada di channel Pastor Ndeso. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita semua, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, selesailah sudah pelayanan Pastor Ndeso pada kesempatan saat hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara atau negara saudara ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar yang terberkati tentunya ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar bersih jiwa, menyegarkan. Kalau saya misalkan kayak saya Bapak Ibu Saudari, bersih jiwa menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Ya contohnya seperti itu. Ya thank you ya buat kalian semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari Jakarta, ya dari Banyuwangi, ya Bapak Ibu Saudara dari Sumba, ya dari Surabaya, dari Borneo, dari Tangerang, ya dari Surabaya, dari Pangkalan Bun, ya dari Jogja, dari Blitar. Thank you buat kalian yang sudah menulis bersih jiwa, ya dari Jakarta Barat, ya dari Tangerang, dari Jakarta lagi, dari Serang, dari kota Kediri, ya Bapak Ibu Saudari, dari Sumba. God bless you ya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Ya, biarlah saudara dan saya, ayo tetaplah setia kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan lewat doa-doa pribadimu. Kalau saudara perlu ya Bapak Ibu Saudari pelatih dan lain sebagainya, saudara juga bisa menjadikan channel ini sebagai latihan untuk mendekatkan diri saudara kepada Tuhan.
ya dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih Bapak Ibu Saudari buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat kalian yang sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan, thank you buat kalian semua. Saudara, kita hadir setiap hari Senin sampai Sabtu. Mungkin sepanjang minggu ini saya tidak ada pelayanan di malam hari, Bapak Ibu Saudari. Jadi khusus panjang minggu ini sampai nanti di tahun baru Bapak Ibu Saudari ya, dan sampai menjelang ya sampai tahun baru lah ya. Mungkin saya akan mengisi setiap pelayanan di channel Pastor Deso hanya pagi hari, 7:30 pagi. Jadi buat kalian yang rindu datang mendengarkan firman Tuhan, saudara bisa berkunjung setiap pagi 7:30 pagi. Ya, pelayanan setiap malam akan ditiadakan karena mendekati momen Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Ada momen Natal, momen tahun baru dan lain sebagainya. Tetapi saya akan berusaha hadir setiap hari jam 7:30 pagi di momen-momen Natal sampai menjelang tahun baru. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai nanti ya jadwalnya kembali aktif kembali untuk pelayanan di malam hari atau sore atau malam hari. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, ya persembahan khusus untuk pembukaan TK yang kita rindukan sekitar biaya 70 juta. Ya Bapak Ibu Saudari untuk pembukaan TK. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan kalian semua. Tuhan Yesus yang memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudari, buat kalian juga yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support, ya, persepuluhan terhadap pelayanan Pastor Deso, saudara rindu mendukung, maka saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso di TikTok Bapak Ibu Saudari. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari itu ada di kolom deskripsi, biasanya saya tulis di sana, itu ada BCA atas nama istri saya Angelin atau Social Bus Bapak Ibu Saudari. Kalau di TikTok saya bisa tampilkan ya Bapak Ibu Saudari, tapi kalau di sebelah saya bingung tampilkannya gimana. Ya tapi mungkin nanti saya akan cari tahu gimana caranya supaya bisa tampilkan di channel sebelah ya Bapak Ibu Saudari, seperti ini. Sebentar ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Saya bisa tampilkan kalau di TikTok tuh bisa ditampilkan gak sih? Nah bisa ya. Nah bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan secara khusus di channel Pastor Deso, kalau di TikTok saya bisa tampilkan tuh Bapak Ibu Saudari. Ya, di kesinilah Bapak Ibu Saudari, persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya Bapak Ibu Saudari, persepuluhan saudara kerek BCA atas nama istri saya tuh ya, saya sudah sematkan atau saya sudah berikan di TikTok Live Pastor Deso Bapak Ibu Saudari ya, yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa screenshot Bapak Ibu Saudari, nanti saudara bisa memberikan persembahan ke sana ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau mau mendukung pelayanan Pastor Deso, persembahan-persembahannya diberikan ke nomor rekening BCA atas nama istri saya. Ya ingat Bapak Ibu Saudari, ini tidak paksaan. Kalau saudara terberkati, yang pertama kalau saudara mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, tentunya saudara dikomando oleh Roh Kudus. Maka saudara doakan sebelum saudara memberi. Ya harus ada komando Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, yang kedua, ya saudara terberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso. Ya setiap waktunya, setiap harinya. Maka saudara belajar untuk memberi, mendukung ya pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, saudara memberi persembahan-persembahan ini semua karena saudara sedang melatih hidupmu untuk bermurah hati. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita untuk saudara diingatkan untuk saudara dan saya melatih kehidupan saudara untuk bermurah hati ya Bapak Ibu Saudari. Nah, milikilah salah satu dari ketiga hal ini kalau saudara rindu memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso. Saudara, semua ini bersifat ajakan, jadi bukan paksaan. Ajakan itu berarti sukarela. Saudara yang terberkati silakan, saudara yang tidak mau pun tidak masalah. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Saya percaya semua itu akan kembali kepada kita juga kok Bapak Ibu Saudari. Saudara memberi akan kembali kepada kita. Saudara tidak memberi pun juga akan kembali kepada kita. Artinya berkat-berkat Tuhan itu ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat dukungan-dukungan kalian semua. Terima kasih dimanapun kalian berada. Kalau mungkin saudara mau curhat, mau sharing, saudara mau mengundang kami untuk melayani di kota saudara atau mau mengundang Pastor Deso untuk melayani di gereja saudara, saudara bisa inbox saja
atau saudara punya pergumulan-pergumulan khusus, saudara bisa inbox dalam pelayanan Pastor Deso khususnya di TikTok, saudara bisa inbox Bapak Ibu Saudari. Nanti di sana saya akan berikan nomor WA dan lain sebagainya ya. Kalau memang saudara butuhkan nomor kami, itu nomor Ibu Gembala Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan ya, nomor istri saya. Saudara, terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita. Salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya sekali lagi. Selamat mempersiapkan ataupun selamat menikmati setiap momen-momen Natal saudara bersama dengan keluarga. Ya, yang kita akan rayakan nanti mungkin sekitar 2-3 hari lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Semangat selalu. God bless you. Merry Christmas buat kalian semua. Haleluya.